Halo, perkenalkan nama saya Haris Suryutomo, saya dari Universitas Terbuka Jakarta. Saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman. Baik, di sini saya akan membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode-nya. Baik, langsung saja kita buka. Saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart yang sudah saya kerjakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan alur logika dari diagram yang tertera di layar, yaitu flowchart perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Flowchart ini memvisualisasikan algoritma yang digunakan untuk menghitung total penghasilan. Satu tahap awal dan input terminator dan data, proses dimulai dari simbol oval di bagian atas, input golongan dan jam lembur. Algoritma kemudian meminta dua masukan utama yang direpresentasikan oleh simbol jajar genjang, yaitu golongan karyawan A, B, atau C. Jam lembur, jumlah jam lembur yang dikerjakan. Dua, menentukan gaji pokok, decision, dan proses. Kemudian golongan, kita masuk ke simbol belah ketupat. Pertama, yang memeriksa variabel golongan. Ini adalah pencabangan utama. Proses gaji pokok berdasarkan keputusan golongan A, B, atau C. Alur akan mengarah ke salah satu simbol persegi panjang untuk menetapkan gaji pokok. Jika A gaji pokok sama dengan 5 juta, jika B gaji pokok sama dengan 6.500.000, jika C gaji pokok sama dengan 9.500.000. 3. Menentukan persentase lembur, decision dan proses. Setelah gaji pokok ditetapkan, ketiga alur tersebut bertemu kembali dan masuk ke percabangan kedua. Keputusan jam lembur, simbol belah ketupat ini memeriksa beberapa jam lembur yang diinput karena persentase lembur bersifat progresif. Alur cabang Alur bercabang berdasarkan ketentuan jam. Jika 1 jam persentase 30%, jika 2 jam persentase 32%, jika 3 jam persentase 34%, jika 4 jam persentase 36%, dan jika 5 jam atau tidak ada jika 5 jam 38%, atau tidak ada jam lembur yang diinput, alur akan otomatis diarahkan ke persentase tertinggi. Persentase tertinggi yaitu di 38%. Perhitungan dan data output proses dan data, semua alur dari penentuan persentase lembur bertemu untuk memulai perhitungan akhir. Hitung gaji lembur di simbol persegi. Panjang pertama, kita hitung gaji lembur dengan rumus gaji pokok, persentase, hitung total gaji. Di simbol persegi panjang kedua, kita hitung total gaji dengan rumus gaji pokok plus gaji lembur. Lalu tampilkan total gaji, simbol jajar genjang terakhir. Menampilkan hasil perhitungan yaitu total gaji atau total penghasilan yang didapatkan karyawan. Selesai. Proses diakhiri dengan simbol oval dan selesai. Lalu saya akan menjelaskan tentang pseudocode-nya. Di sini pseudocode-nya saya akan menjelaskan langkah demi langkah dari pseudocode-nya. Algoritma hitung gaji karyawan. Algoritma ini dirancang untuk menghitung total penghasilan seorang karyawan dengan menggabungkan gaji pokok dan gaji lembur, yang persentasenya bergantung pada jumlah jam lembur yang dikerjakan. Satu, deklarasi dan input bagian awal algoritma adalah deklarasi dan input. Deklarasi kita mendefinisikan sebuah variabel yang digunakan, yaitu golongan bertipe karakter seperti A, jam lembur integer, serta gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan total penghasilan yang semua bertipe real untuk menangani nilai mata uang. Input golongan jam lembur. Algoritma akan meminta pengguna memasukkan dua data penting, golongan karyawan dan berapa jam lembur yang telah dilakukan. Untuk menentukan gaji pokok, struktur cash, langkah pertama dalam pemrosesan adalah menentukan besaran gaji pokok yang diatur menggunakan struktur cash out. Jika golongan adalah A, maka gaji pokok ditetapkan sebagai 5 juta. Jika golongan adalah B, maka gaji pokok ditetapkan sebesar 6,5 juta. Jika golongan C, maka gaji pokok ditetapkan sebesar 9,5 juta. Jika golongan yang dimasukkan tidak sesuai dengan kriteria, yaitu other, diatur ke 0,
ditampilkan pesan kesalahan, dan pemrograman segera dihentikan, stop, karena perhitungan selanjutnya tidak dapat dilakukan. 3. Menentukan persentase lembur. Struktur if, else, if. Langkah kedua adalah menentukan persen lembur, yang akan ditetapkan menggunakan logika progresif berdasarkan jumlah jam lembur. Struktur if, else, if. Pengecekan dimulai dari kondisi tertinggi. Jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, maka persen lembur adalah 0,38 dalam kurung 38%. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, pengecekan turun ke 4 jam, 3 jam, 2 jam, dan 1 jam. Setiap kondisi memiliki persentase yang meningkat secara bertahap, 36%, 34%, 32%, dan 30%. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, yang berarti jam lembur kurang dari 1 atau 0 atau negatif, maka persen lembur ditetapkan sebagai 0, yang berarti karyawan tidak mendapatkan gaji lembur. Yang keempat, perhitungan akhir dan output. Dua langkah terakhir adalah perhitungan matematis dan tampilan hasil. Hitung gaji lembur variabel. Gaji lembur dihitung dengan mengalihkan gaji pokok dengan persen lembur yang telah ditetapkan. Hitung total penghasilan. Variabel total penghasilan adalah hasil penjumlahan sederhana dari gaji pokok dan gaji lembur. Tampilkan hasil output. Algoritma kemudian menampilkan 3 nilai hasil perhitungan kepada pengguna: gaji pokok, gaji lembur, dan nilai akhir total penghasilan. Dengan demikian, pseudocode ini menyajikan solusi yang logis dan lengkap untuk kasus perhitungan gaji karyawan berdasarkan kriteria yang diberikan. Terima kasih. Dan di sini saya ada contoh Javanya, tinggal di run saja. Nah, di sini kita akan memasukkan golongan A, B, atau C. Saya berikan contoh, misalkan saya masukkan golongan B. Lalu di sini akan diminta masukkan jumlah jam lembur. Misalkan saya taruh di 3 jam. Langsung saya enter. Nah, di sini akan keluar hasil perhitungannya. Golongan karyawan B, gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.210.000. Jadi total penghasilannya ada 8.710.000. Begitu. Terima kasih dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.